Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga beliau, para sahabat, dan mudah-mudahan keberkahannya sampai kepada kita semua. Para sahabat yang dirahmati Allah, ada satu hadis ya yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, dan ini juga disebutkan oleh Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Jami' Shaghir, di mana bahwa Rasul SAW pernah mengatakan, dawu mardakum bis sadaqah, obatilah penyakit kalian itu dengan sedekah. Masya Allah. Jadi salah satu ikhtiar kita di dalam mencari obat atau kesembuhan apabila menghadapi satu penyakit yang tidak kunjung sembuh, atau penyakit-penyakit yang biasa, atau bahkan mencegah dari satu penyakit yang ringan ataupun yang sedang ataupun yang berat, itu adalah dengan cara sedekah. Ya, sedekah. Masya Allah. Nah, mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan apa yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan hal ini. Bahkan di dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hassinu amwalakum bis zakah. Kata Nabi, lindungi harta kalian dengan zakat. Lindungi di sini bisa bermakna ya, dilindungi dari pencurian, perampokan, ataupun kejahatan-kejahatan berkaitan dengan harta, penipuan, ya, dan sebagainya. Ya, atau lindungi juga bisa bermaksud agar kita tidak menggunakan harta itu di jalan kemaksiatan. Jadi kita minta perlindungan kepada Allah agar kita bisa memanfaatkan harta itu sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan untuk maksiat. Ya. Kemudian Rasulullah melanjutkan lagi, wadawu mardakum bisadaqah. Jadi teksnya sama, dan obatilah sakit-sakit kalian dengan sedekah. Wa'iddu lil bala'id du'a, dan persiapkanlah doa untuk mengangkat bala-bala, ujian-ujian masalah. Jadi pentingnya kita di sini ya, disebutkan kaitan dengan mal, kaitan dengan harta itu ada dua, yaitu zakat dan sedekah. Meskipun sedekah itu bisa bermakna umum, artinya kemanfaatan yang kita berikan kepada orang, ide, pikiran, gagasan yang bermanfaat, itu pun juga sedekah. Bahkan senyum pun bisa bernilai sedekah. Jadi kalau zakat tentu kemudian dengan mal, dengan harta kita, apalagi ini akhir dari bulan Ramadan yang belum menunaikan zakat fitrah atau zakat fitri, maka segera tunaikan ya ke tempat-tempat terdekat, ke panitia-panitia terdekat, atau boleh juga diberikan secara langsung ya, karena ini juga akan menjadi penyempurna, pembersih dari puasa Ramadan kita yang barangkali di bulan Ramadan ini banyak kekurangan. Mungkin kita berkata kotor, berpikiran kotor, dan lain sebagainya. Itu akan menjadi pembersih. Ya. Nah, ini nih. Jadi persiapkanlah doa ya untuk menangkal dari ujian-ujian. Makanya kenapa kita senantiasa berdoa, terutama di waktu-waktu yang ijabah, selesai sholat, kemudian di waktu sepertiga malam, di waktu duha, di waktu setelah subuh, doa, dan selalu berdoa ya. Bahkan di dalam sholat pun juga doa. Sholat itu intinya rangkaiannya adalah doa. Dan di sujud terakhir kita, di sujud-sujud kita itu pun juga ada kesempatan ijabah, di mana kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu kembali lagi bahwa sedekah itu menjadi sarana untuk penyembuhan dari penyakit-penyakit kita, bahkan menghindarkan kita dari penyakit-penyakit yang berat, atau diringankan sakit-sakit kita. Ya, karena memang ada pula sabda Nabi yang lain ya, dan ini disebutkan di dalam hadis-hadis yang lain
As-shadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar. Sedekah itu bisa memadamkan dosa. Artinya bisa menghapus dosa, bisa memadamkan dosa, karena dosa itu ibarat api. Sebagaimana air bisa memadamkan api. Masya Allah. Dan bisa jadi memang sakit kita itu atas karena dosa-dosa kita. Ya, baik itu kita menzalimi tubuh kita melalui makanan-makanan yang kita konsumsi, dan memang sudah banyak riset, banyak penelitian yang menunjukkan bahwa sumber penyakit kita itu yang paling banyak dari lambung, dan lambung itu sumbernya asalnya juga dari makanan yang kita makan. Jangan ujuk-ujuk nyalahkan lambung, tetapi bukan alatnya, tetapi makanan yang kita konsumsi. Ya, gaya hidup kita. Ya, yang barangkali kurang tidur atau terlalu banyak tidur, ya, kurang bekerja atau terlalu banyak kerja, gitu ya. Banyak lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan kita sering melalaikan kesehatan tubuh kita sendiri. Nah, inilah yang kemudian sahabat semua yang menyebabkan ya kita sakit, karena ketidakseimbangan tadi. Nah, oleh karenanya, karena kita sering menzalimi tubuh kita sendiri, kita kadang sering menzalimi mata karena terlalu sering HP-an atau apa ya dan sebagainya. Kemudian kita menzalimi juga perut kita, lambung kita dengan makan macam-macam, ya, bahkan sering kekenyangan dan sebagainya, ya, bahkan lupa tidak baca doa dan seterusnya. Dan itu merupakan tumpukan dari kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa kecil yang kemudian akan berdampak kepada kesehatan kita juga. Nah, ternyata sedekah itu sifatnya seperti itu. Ya, kalau kemudian tadi dosa diibaratkan dengan api, dan kemudian darah kita menjadi bergejolak, darah kita menjadi kotor karenanya, maka kemudian sedekah itu ternyata secara gaib itu bisa menyembuhkan, karena seperti layaknya memadamkan api. Bahkan orang juga yang kemudian rajin sedekah, dia mengupayakan untuk selalu sedekah, maka ini juga akan menjadi menghindarkan dari musibah-musibah, menghindarkan dari penyakit-penyakit yang berat. Kalaupun memang diuji sakit oleh Allah, insya Allah akan diringankan oleh Allah SWT, dan menjadi buah dari kesabaran. Nah, mudah-mudahan para sahabat semua yang dirahmati Allah, kita bisa mengamalkan salah satu sunnah Nabi ini, yaitu bersedekah, ya, baik itu secara umum maupun secara khusus, ya. Secara khususnya itu berupa harta. Kalaupun secara umum, setiap kebaikan yang kita lakukan yang sifatnya kemanfaatan, ya, bahkan termasuk senyum pun itu bisa bernilai sedekah. Kemudian ide-ide kemanfaatan yang lain dan sebagainya, itu semua juga bagian dari sedekah. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersedekah, dan kita dan keluarga dijaga oleh Allah, diberikan kesembuhan, diberikan keringanan bagi yang mengalami sakit, dan diberikan segera sembuh bagi yang sedang sakit di antara para sahabat semuanya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.